殺するな。え、だからいつだって平気で。これはガサスじゃない。うわ、太郎、なんだそのベロベロストリッパー。撃開した。だんだん楽しくなってきた。我が話に付き合っている暇はない。Dua pembunuh saling berhadapan di atap gedung. Angin berhembus pelan, tapi ketegangan terasa begitu kuat di antara mereka. Salah satunya membuka suara, yaitu Apart, dengan nada bicara yang datar namun misterius. "Apa kau mau dengar sedikit ceritaku?" ucap Apart pada Sakamoto. Namun Sakamoto menjawab dengan dingin. "Maaf, aku nggak punya waktu untuk dengar cerita panjangmu," ucapnya sambil mengambil sebuah besi dari sampingnya. Jawaban itu menjadi pemicu. Tanpa ragu, Apart pun menyerang, tapi Sakamoto mengangkat besi tadi dan melilitkan benang yang dilemparkan oleh Apart. Pusaran angin muncul dari ayunan senjatanya, memotong udara dengan kekuatan dahsyat. Tapi Apart tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia mulai bicara lagi, seolah ada luka lama yang ingin ia keluarkan di tengah pertempuran. "Apa kau ingat saat pertama kali kau memahami dunia ini?" ucap Apart pada Sakamoto. Dan ucapan itu membuat Sakamoto menjadi sedikit bingung. "Apa maksudmu?" jawab Sakamoto. "Aku bicara soal pertama kali dirimu menyadari bahwa kau tidak sendirian." "Aku masih mengingatnya dengan jelas," ucap Apart sembari menundukkan kepalanya. Ia pun mulai mengungkapkan masa lalunya. Dulu ia hanyalah seorang anak biasa, tetapi sejak kecil ia tidak pernah diperlakukan seperti manusia. Bahkan ibunya sendiri tak pernah berbicara padanya. Diamnya sang ibu begitu lama sampai-sampai ia lupa seperti apa suara ibunya. Satu-satunya yang masih memberinya perhatian hanyalah ayahnya. Dengan lembut, sang ayah pernah berkata kepadanya, "Kalau kamu baik kepada orang lain, mereka pasti akan menyukaimu, karena yang penting adalah hatimu," ucap ayahnya kala itu. Kalimat itu menumbuhkan harapan kecil di dalam diri Apart. Suatu hari, ayahnya memberikan Apart sebuah boneka padanya, dan Apart pun terlihat bahagia. Ia pun mencoba berbaur dengan bocah-bocah seusianya. Ia ingin berteman, tapi yang ia dapat hanya penolakan. Anak-anak lain menjauh darinya, mereka menganggapnya aneh dan mengucilkannya. Dan ketika itu, ia membawa boneka kesayangannya pulang. Terlihat ibunya masih saja cuek dengan keadaan Apart. Apart pun merenung di kamarnya. Ia tak mengerti mengapa bocah-bocah sebelumnya tidak mau menjadi temannya. Apart lalu melihat ke arah boneka kesayangannya itu. Lalu teringat bocah tadi yang menolaknya untuk menjadi temannya. Dan seketika Apart pun merasa marah. Lalu menusuk boneka itu menggunakan gunting hingga hancur. Apart terdiam sejenak, kemudian tertawa puas dan kencang. Dan di saat itulah ia tertawa, tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa kosong, tawa seorang yang hatinya mulai mati. Ibunya Apart pun melihat keadaan anaknya itu, namun hanya melihatnya saja. Semakin lama, ia menyaksikan bocah-bocah seusianya yang bermain dan dirinya yang menghancurkan boneka kesayangannya dengan memotong-motong boneka tersebut. Lalu, suatu ketika, ayahnya menyaksikan hal yang mengerikan terjadi. Ayahnya Apart melihat bekas darah di sekeliling Apart. Dan rupanya itu adalah bekas Apart yang memutilasi seekor hewan tanpa perasaan apapun. Merasa ada yang salah, sang ayah pun membawa Apart ke dokter. Tapi setelah diperiksa, tidak ada yang salah pada otak Apart. Jadi sang ayah pun naik pitam hingga menyebut anaknya sebagai monster. Disitulah Apart ikut terpancing, lalu memenggal kepala sang ayah dengan sebilah gunting. Tidak cukup di situ, Apart juga membelah kepala sang ayah dan merasa lega begitu melihat bentuk otaknya yang sama. Katanya saat itulah Apart merasa dirinya tidak berbeda dengan orang lain. Sejak saat itu, Apart pun menganggap bahwa bertarung dan mencincang orang lain adalah usaha untuk menjalin ingatan. Dan mendengar semua itu, Sakamoto menegaskan kalau jalan pikiran itu keliru. Membunuh orang lain hanya akan memutus sebuah ikatan, jadi kejahatan yang dilakukan oleh Apart harus dihentikan. Merasa dihina, Apart pun mengamuk dan berniat menghabisi seluruh pengunjung Tokyo Tower dengan benangnya. Ia menebas beberapa struktur dan pilar hingga membuat menara itu hampir roboh.
tapi Sakamoto dengan sigap menarik kabel listrik untuk menahan kemiringannya, sampai tiba-tiba sebuah hawa membunuh dirasakan Sakamoto di bawah menara. Seorang pria tua dengan katana bersiap menebas dari jarak jauh, dan dia itu adalah Takamura. Takamura datang dan menebas salah satu kaki Tokyo Tower lalu pergi. Berkat itulah kemiringan menara berhasil terjaga dan kembali seimbang. Meski begitu, bentuk menaranya kini menjadi aneh. Tapi dengan ini, Sakamoto bisa fokus memberi Apart pelajaran. Meski tubuhnya kembali diikat oleh benang, Sakamoto dengan kelenturannya sanggup lolos dari ikatan itu. Dengan sigap, ia mengirim pukulan telak ke wajah Apart dengan berbagai objek di sekitarnya sebagai senjata, dari mulai kabel, tangga, hingga parabola. Sakamoto terus menodong Apart dengan serangan. Sampai akhirnya Apart hampir terjatuh dari ketinggian sambil protes, kenapa hidupnya sengsara, padahal ia sama seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dari situlah Sakamoto memberi kesempatan pada Apart untuk bertobat dengan mengaitkannya ke kabel. Sakamoto pun mengayunkannya layaknya yoyo. Apart terus diputar-putar mengitari menara hingga ditabrakkan ke dalam towernya. Apart pun tak sadarkan diri. Setelah selesai, Sakamoto pun menyeretnya. Sakamoto pun berniat untuk berbicara dengan Apart. Dan setelah 1 jam, Apart pun dibawa ke klinik neneknya. Di sana Apart kebingungan dengan situasi yang ada, sampai akhirnya Shin sadar kalau Apart telah bangun. Jadi sontak Apart pun bangkit dengan posisi siap bertarung. Dan Shin pun ikut waspada sambil berkata kalau tidak ada gunanya mereka bertarung. Apart pun penuh dengan pertanyaan. Dia bertanya apakah mereka adalah komplotan rusa kutub yang ingin memanfaatkannya. Dan jika itu benar, maka mereka tidak akan pernah bisa untuk memerintahnya ataupun memanfaatkannya. Lalu Heisuke pun kemudian berkata bahwa mereka tidak akan memanfaatkannya karena bukan begitu tujuan mereka membawanya. Heisuke berkata bahwa mereka hanya ingin bantuan Apart. Sontak hal itu membuat Apart menjadi bingung, namun kemudian Apart bertanya mengapa mereka masih tidak membunuhnya. Lalu Shin pun menyaut dan menyuruh Apart seharusnya berterima kasih pada Sakamoto. Namun Sakamoto segera menghentikan mereka dan berkata dengan tegas bahwa dia tidak ingin bertarung dengan Apart. Merasa tingkah mereka mencurigakan, Apart yang awalnya waspada, namun berkat sikap friendly Sakamoto dan kawan-kawan, pada akhirnya berhasil mengetuk hatinya. Heisuke dan Lu pun kemudian bertanya-tanya tentang orang yang menyewa Apart dan yang lainnya. Namun sebelum menjawab, Apart berkata apa mereka tidak berpikir kalau dirinya akan menyerang mereka setelah siuman tadi. Dan Sakamoto menjawab kalau tidak ada yang tahu juga, namun dia bertaruh kalau Apart tidak akan melakukan hal yang konyol seperti itu. Ucapan itu membuat Apart tertegun sejenak, namun Sakamoto sempat mengancam akan menggantungnya di Tokyo Tower kalau Apart berbuat ulah lagi. Heisuke dan Lu pun dengan santainya berbicara pada Apart seolah mereka adalah rekan, dan hal itu membuat Apart berpikir kalau mereka semua memperlakukannya seperti orang biasa pada umumnya. Dan hal itu membuat Apart merasa aneh sekaligus tersentuh. Apart pun akhirnya mau bercerita kepada mereka semua. Apart bercerita pria yang ditemuinya itu adalah manusia robot dengan topeng rusa kutub, dan dia sama sekali tak mengetahui soal pria bernama Slur ataupun organisasi bernama Slur. Saat Sakamoto mendengarnya, Sakamoto tahu pria yang dimaksud oleh Apart itu adalah Kashima. Apart kemudian melanjutkan ceritanya dan berkata saat menjumpai Kashima di hotel sebelumnya, ia kehilangan kesabaran dan akhirnya memotong-motong Kashima menjadi beberapa bagian. Dan setelahnya, Apart pun mendengar sedikit percakapan di dalam ponsel Kashima tersebut. Dari situlah Apart mendengar kalau rencana X akan masuk ke fase 2, yaitu sembari para tahanan mengacau dan menarik perhatian anggota Order, mereka berniat menghancurkan markas besar JAA. Jadi segala kekacauan yang terjadi selama ini hanyalah pancingan untuk rencana utamanya. Hal itu membuat Sakamoto dan yang lainnya terkejut. Apart berkata kembali kalau tujuan utama mereka adalah memecah perhatian JAA. Dengan begitu mereka bisa dengan mudah menghancurkan markas besar JAA. Dan kemudian Apart meminta Sakamoto dan yang lainnya untuk tidak terlibat dengan semua masalah ini.
Sakamoto pun nampak termenung mendengar semua itu. Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang alias JAA. JAA merupakan organisasi pembunuh bayaran terbesar yang ada di Jepang. Terdiri dari 1000 anggota, di mana 400 diantaranya adalah pembunuh bayaran profesional. Adegan pun berpindah ke markas JAA cabang Tokyo. Agen JAA memiliki tugas mengkoordinasi pekerjaan pembunuh bayaran sekaligus menyediakan beragam layanan, seperti misalnya produksi senjata atau pembenahan ruang publik yang kacau selama misi pembunuhan. Dengan kata lain, mereka adalah otak jalannya operasi JAA. Hari ini, sebuah kejadian yang tidak terduga dalam sejarah JAA akan terjadi, di mana terlihat dua orang pria yang sedang berboncengan menggunakan sepeda. Kedua pria itu berbincang kalau tempat ini sangat luas, tidak heran mereka menyebutnya sebagai markas besar JAA. Namun, temannya yang satunya menanggapi kalau itu adalah karena mereka punya banyak uang. Mereka pun bingung di mana akan memarkirkan sepedanya karena di depan tidak ada rak sepeda untuk parkir. Seseorang pun tiba-tiba menghampiri mereka berdua dan bertanya apakah mereka mempunyai izin masuk, dan ternyata dia adalah seorang satpamnya. Setidaknya mereka perlu menggunakan ID staff atau pengunjung agar bisa masuk kemari. Namun kedua pria tersebut dengan santainya berkata kalau mereka bukan anggota JAA. Dan satpam itu dengan kata lain berkata kalau mereka adalah penyusup dan segera menodongkan pistolnya. Satpam itu pun berkata kalau JAA memiliki peraturan untuk membunuh siapapun yang dicurigai sebagai penyusup. Lalu salah seorang pria tadi berkata kepada temannya, apakah kau yakin tidak punya ID JAA, bos? Ucapnya. Namun orang yang dipanggil bos itu menjawab kalau foto ID-nya jelek dan jadi dia membuangnya begitu saja. Rekannya pun memaklumi hal itu. Lalu tanpa basa-basi dia pun memukul satpam tersebut dengan dahsyat hingga seketika itu juga satpam itu mati. Dan tanpa basa-basi ternyata itu adalah X. ガサツすぎないえだからいつだって平気でこれはガサスじゃない。多分うわ太郎なんだそのベロベロストリッパー撃開始だ。だんだん楽しくなってきたバカ話に付き合っている暇はない。 Dua pembunuh saling berhadapan di atap gedung. Angin berhembus pelan, tapi ketegangan terasa begitu kuat di antara mereka. Salah satunya membuka suara, yaitu Apart, dengan nada bicara yang datar namun misterius. Apa kau mau dengar sedikit ceritaku? Ucap Apart pada Sakamoto. Namun Sakamoto menjawab dengan dingin. Maaf, aku nggak punya waktu untuk dengar cerita panjangmu. Ucapnya sambil mengambil sebuah besi dari sampingnya. Jawaban itu menjadi pemicu. Tanpa ragu, Apart pun menyerang, tapi Sakamoto mengangkat besi tadi dan melilitkan benang yang dilemparkan oleh Apart. Pusaran angin muncul dari ayunan senjatanya memotong udara dengan kekuatan dahsyat. Tapi Apart tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia mulai bicara lagi seolah ada luka lama yang ingin ia keluarkan di tengah pertempuran. Apa kau ingat saat pertama kali kau memahami dunia ini? Ucap Apart pada Sakamoto. Dan ucapan itu membuat Sakamoto menjadi sedikit bingung. Apa maksudmu? Jawab Sakamoto. Aku bicara soal pertama kali dirimu menyadari bahwa kau tidak sendirian. Aku masih mengingatnya dengan jelas, ucap Apart sembari menundukkan kepalanya. Ia pun mulai mengungkapkan masa lalunya. Dulu ia hanyalah seorang anak biasa. Tetapi sejak kecil, ia tidak pernah diperlakukan seperti manusia. Bahkan ibunya sendiri tak pernah berbicara padanya. Diamnya sang ibu begitu lama, sampai-sampai ia lupa seperti apa suara ibunya. Satu-satunya yang masih memberinya perhatian hanyalah ayahnya. Dengan lembut, sang ayah pernah berkata kepadanya, "Kalau kamu baik kepada orang lain, mereka pasti akan menyukaimu, karena yang penting adalah hatimu," ucap ayahnya kala itu. Kalimat itu menumbuhkan harapan kecil di dalam diri Apart.
Suatu hari ayahnya memberikan Apart sebuah boneka padanya dan Apart pun terlihat bahagia. Ia pun mencoba berbaur dengan bocah-bocah seusianya. Ia ingin berteman, tapi yang ia dapat hanya penolakan. Anak-anak lain menjauh darinya, mereka menganggapnya aneh dan mengucilkannya. Dan ketika itu ia membawa boneka kesayangannya pulang. Terlihat ibunya masih saja cuek dengan keadaan Apart. Apart pun merenung di kamarnya. Ia tak mengerti mengapa bocah-bocah sebelumnya tidak mau menjadi temannya. Apart lalu melihat ke arah boneka kesayangannya itu. Lalu teringat bocah tadi yang menolaknya untuk menjadi temannya. Dan seketika Apart pun merasa marah. Lalu menusuk boneka itu menggunakan gunting hingga hancur. Apart terdiam sejenak, kemudian tertawa puas dan kencang. Dan di saat itulah ia tertawa, tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa kosong, tawa seorang yang hatinya mulai mati. Ibunya Apart pun melihat keadaan anaknya itu, namun hanya melihatnya saja. Semakin lama, ia menyaksikan bocah-bocah seusianya yang bermain dan dirinya yang menghancurkan boneka kesayangannya dengan memotong-motong boneka tersebut. Lalu, suatu ketika, ayahnya menyaksikan hal yang mengerikan terjadi. Ayahnya Apart melihat bekas darah di sekeliling Apart, dan rupanya itu adalah bekas Apart yang memutilasi seekor hewan tanpa perasaan apapun. Rasa ada yang salah, sang ayah pun membawa Apart ke dokter, tapi setelah diperiksa, tidak ada yang salah pada otak Apart. Jadi sang ayah pun naik pitam hingga menyebut anaknya sebagai monster. Disitulah Apart ikut terpancing, lalu memenggal kepala sang ayah dengan sebilah gunting. Tidak cukup di situ, Apart juga membelah kepala sang ayah dan merasa lega begitu melihat bentuk otaknya yang sama. Katanya saat itulah Apart merasa dirinya tidak berbeda dengan orang lain. Sejak saat itu, Apart pun menganggap bahwa bertarung dan mencincang orang lain adalah usaha untuk menjalin ingatan. Dan mendengar semua itu, Sakamoto menegaskan kalau jalan pikiran itu keliru. Membunuh orang lain hanya akan memutus sebuah ikatan, jadi kejahatan yang dilakukan oleh Apart harus dihentikan. Merasa dihina, Apart pun mengamuk dan berniat menghabisi seluruh pengunjung Tokyo Tower dengan benangnya. Ia menebas beberapa struktur dan pilar hingga membuat menara itu hampir roboh. Tapi Sakamoto dengan sigap menarik kabel listrik untuk menahan kemiringannya, sampai tiba-tiba sebuah hawa membunuh dirasakan Sakamoto di bawah menara. Seorang pria tua dengan katana bersiap menebas dari jarak jauh, dan dia itu adalah Takamura. Takamura datang dan menebas salah satu kaki Tokyo Tower lalu pergi. Berkat itulah kemiringan menara berhasil terjaga dan kembali seimbang. Meski begitu, bentuk menaranya kini menjadi aneh. Tapi dengan ini, Sakamoto bisa fokus memberi Apart pelajaran. Meski tubuhnya kembali diikat oleh benang, Sakamoto dengan kelenturannya sanggup lolos dari ikatan itu. Dengan sigap, ia mengirim pukulan telak ke wajah Apart dengan berbagai objek di sekitarnya sebagai senjata, dari mulai kabel, tangga, hingga parabola. Sakamoto terus menodong Apart dengan serangan. Sampai akhirnya Apart hampir terjatuh dari ketinggian sambil protes, kenapa hidupnya sengsara, padahal ia sama seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dari situlah Sakamoto memberi kesempatan pada Apart untuk bertobat dengan mengaitkannya ke kabel. Sakamoto pun mengayunkannya layaknya yoyo. Apart terus diputar-putar mengitari menara hingga ditabrakkan ke dalam towernya. Apart pun tak sadarkan diri. Setelah selesai, Sakamoto pun menyeretnya. Sakamoto pun berniat untuk berbicara dengan Apart. Dan setelah 1 jam, Apart pun dibawa ke klinik neneknya. Di sana Apart kebingungan dengan situasi yang ada, sampai akhirnya Shin sadar kalau Apart telah bangun. Jadi sontak Apart pun bangkit dengan posisi siap bertarung. Dan Shin pun ikut waspada sambil berkata kalau tidak ada gunanya mereka bertarung. Apart pun penuh dengan pertanyaan. Dia bertanya apakah mereka adalah komplotan rusak kutub yang ingin memanfaatkannya. Dan jika itu benar, maka mereka tidak akan pernah bisa untuk memerintahnya ataupun memanfaatkannya. Lalu Heisuke pun kemudian berkata bahwa mereka tidak akan memanfaatkannya karena bukan begitu tujuan mereka membawanya. Heisuke berkata bahwa mereka hanya ingin bantuan Apart. Sontak hal itu membuat Apart menjadi bingung, namun kemudian Apart bertanya mengapa mereka masih tidak membunuhnya. Lalu Shin pun menyaut dan menyuruh Apart
seharusnya berterima kasih pada Sakamoto. Namun Sakamoto segera menghentikan mereka dan berkata dengan tegas bahwa dia tidak ingin bertarung dengan Apart. Merasa tingkah mereka mencurigakan, Apart yang awalnya waspada, namun berkat sikap friendly Sakamoto dan kawan-kawan, pada akhirnya berhasil mengetuk hatinya. Heisuke dan Lu pun kemudian bertanya-tanya tentang orang yang menyewa Apart dan yang lainnya. Namun sebelum menjawab, Apart berkata apa mereka tidak berpikir kalau dirinya akan menyerang mereka setelah siuman tadi. Dan Sakamoto menjawab kalau tidak ada yang tahu juga, namun dia bertaruh kalau Apart tidak akan melakukan hal yang konyol seperti itu. Ucapan itu membuat Apart tertegun sejenak, namun Sakamoto sempat mengancam akan menggantungnya di Tokyo Tower kalau Apart berbuat ulah lagi. Heisuke dan Lu pun dengan santainya berbicara pada Apart seolah mereka adalah rekan, dan hal itu membuat Apart berpikir kalau mereka semua memperlakukannya seperti orang biasa pada umumnya. Dan hal itu membuat Apart merasa aneh sekaligus tersentuh. Apart pun akhirnya mau bercerita kepada mereka semua. Apart bercerita pria yang ditemuinya itu adalah manusia robot dengan topeng rusa kutub. Dan dia sama sekali tak mengetahui soal pria bernama Slur ataupun organisasi bernama Slur. Saat Sakamoto mendengarnya, Sakamoto tahu pria yang dimaksud oleh Apart itu adalah Kashima. Apart kemudian melanjutkan ceritanya dan berkata saat menjumpai Kashima di hotel sebelumnya, ia kehilangan kesabaran dan akhirnya memotong-motong Kashima menjadi beberapa bagian. Dan setelahnya, Apart pun mendengar sedikit percakapan di dalam ponsel Kashima tersebut. Dari situlah Apart mendengar kalau rencana X akan masuk ke fase 2, yaitu sembari para tahanan mengacau dan menarik perhatian anggota Order, mereka berniat menghancurkan markas besar JAA. Jadi segala kekacauan yang terjadi selama ini hanyalah pancingan untuk rencana utamanya. Hal itu membuat Sakamoto dan yang lainnya terkejut. Apart berkata kembali kalau tujuan utama mereka adalah memecah perhatian JAA. Dengan begitu mereka bisa dengan mudah menghancurkan markas besar JAA. Dan kemudian Apart meminta Sakamoto dan yang lainnya untuk tidak terlibat dengan semua masalah ini. Sakamoto pun nampak termenung mendengar semua itu. Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang alias JAA. JAA merupakan organisasi pembunuh bayaran terbesar yang ada di Jepang, terdiri dari 1000 anggota di mana 400 diantaranya adalah pembunuh bayaran profesional. Adegan pun berpindah ke markas JAA cabang Tokyo. Agen JAA memiliki tugas mengkoordinasi pekerjaan pembunuh bayaran sekaligus menyediakan beragam layanan, seperti misalnya produksi senjata atau pembenahan ruang publik yang kacau selama misi pembunuhan. Dengan kata lain, mereka adalah otak jalannya operasi JAA. Hari ini, sebuah kejadian yang tidak terduga dalam sejarah JAA akan terjadi, di mana terlihat dua orang pria yang sedang berboncengan menggunakan sepeda. Kedua pria itu berbincang kalau tempat ini sangat luas, tidak heran mereka menyebutnya sebagai markas besar JAA. Namun, temannya yang satunya menanggapi kalau itu adalah karena mereka punya banyak uang. Mereka pun bingung di mana akan memarkirkan sepedanya karena di depan tidak ada rak sepeda untuk parkir. Seseorang pun tiba-tiba menghampiri mereka berdua dan bertanya apakah mereka mempunyai izin masuk, dan ternyata dia adalah seorang satpamnya. Setidaknya mereka perlu menggunakan ID staff atau pengunjung agar bisa masuk kemari. Namun kedua pria tersebut dengan santainya berkata kalau mereka bukan anggota JAA. Dan satpam itu dengan kata lain berkata kalau mereka adalah penyusup dan segera menodongkan pistolnya. Satpam itu pun berkata kalau JAA memiliki peraturan untuk membunuh siapapun yang dicurigai sebagai penyusup. Lalu salah seorang pria tadi berkata kepada temannya, apakah kau yakin tidak punya ID JAA, bos? Ucapnya. Namun orang yang dipanggil bos itu menjawab kalau foto ID-nya jelek dan jadi dia membuangnya begitu saja. Rekannya pun memaklumi hal itu. Lalu tanpa basa-basi dia pun
memukul satpam tersebut dengan dahsyat hingga seketika itu juga satpam itu mati. Dan tanpa basa-basi, ternyata itu adalah X.